Tapi saya kayaknya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami main juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak apa nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya, ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya dua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama UGM gitu ya. Gus Yahya lebih lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya, gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah alawi itu tersambung ke Rasulullah. Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumel Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus mengikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus mengikuti metodologi ilmu biologi. Berpikir, kaum yang berpikir. Di ayat berikutnya, ayat keempat, surat Al-Imran 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi. Nggak usah lihat langit bumi yang di atas. Langit bumi itu kita, tentang cerita kita itu. Matahari jam sekian terbenam, jam sekian terbit. Musim bulan apa hujan gitu. Itu bisa nggak membaca itu? Dulu ada orang bisa membaca itu, muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton. Itu hasil membaca itu sekian tahun. Jadi aslinya itu bisa diilmiahkan. Cuma belakangan dipercaya, padahal itu cuma kebiasaannya, kira-kira begitu. Bukan untuk dipercaya, untuk jadi panduan. Karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca misalnya. Belum ada kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah, dia ngetes darah Pak, cek darahnya dia sama pasangannya apa, atau dia mau kerja, ini karakternya apa nih yang cocok dengan darahnya. Itu mereka sudah sampai ke sana. Kalau di kita dibilang syirik, padahal di sana dipelajari dan ilmiah. Itu ilmiah ya. Sangat-sangat ilmiah. Kita kan senangnya yang bau-baunya barat, bau-baunya Cina, Feng Shui. Feng Shui itu lebih khurafat seharusnya daripada weton, apalagi kalau Jawa tuh primbon. Itu sebenarnya hasil membaca. Jadi kalau orangnya bener cara bacaannya nggak bakal syirik, malah tambah wise dia membaca alam. Kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat. Jadi ada dulu nenek-nenek kita tuh nggak perlu pakai jam, dia cuma ngelihat bulan. Oh, jam sekian nih, ngelihat matahari. Makanya nenek-nenek kita dulu nggak perlu pakai kacamata Pak. Kita sekarang udah rabun-rabun karena mereka
memanjakan matanya ngelihat gunung, ngelihat tanpa radiasi. Kalau kita udah kena radiasi handphone, Pak, ya. Saya pernah pakai kacamata, Pak. Alhamdulillah hilang waktu ngajar di Istiqlal. Nggak balik-balik, ya udah saya pikir, udahlah mungkin ini akhir aku pakai kacamata. Nggak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kita barengi, nyetir, ngeliat yang jauh, baca, ngeliat yang dekat. Begitulah terus. Terus sesekali diistirahatkan. Kita sadar tapi mata dipejam, zikir. Wah, itu energinya dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Pergerakan alam fisika, tapi juga perpolitikan. Bapak sudah lihat dulu Amerika meninggalkan Irak. Habis itu apa yang terjadi? Muncul ISIS. ISIS dapat senjata dari mana? Tiba-tiba pergi. Ternyata mereka membuat perang dingin, mengadu domba antara umat Islam Sunni Syiah. Syiah yang ada saat itu di Irak, Yazidiyah, yang ada di Suriah namanya Alwiyah atau Alawiyah, ya. Kelompok yang meyakini, dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya. Ini kan beda nih sekarang kan, coba lihat. Ini mohon maaf ngomong politik dikit, Pak. Ini kita baca alam. Waktu presiden Afgan kejadian seperti ini, dia lari nggak? Lari. Nggak tahu mana yang benar tuh, Pak. Nanti jawab sendiri. Dia mikir nih, presiden Afgan sekarang, kalau aku nggak lari, nanti perang saudara. Alasan dia. Kalau presiden Suriah, saya nggak ngelihat dia Sunni Syiah, Pak, karena istrinya seorang Sunni, menteri-menterinya seorang Sunni, dan dia sholat di belakang ulama yang Sunni, Ahlus Sunnah. Guru-guru saya juga tuh, yang jadi khotib di sana. Terus Syiahnya di mana? Kita juga bingung. Ya. Ini memang black campaign untuk menghancurkan. Ternyata Suriah dulu nggak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas, apa namanya? Yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Itu versi guru saya, Pak, Dr. Taufik Al-Buti. Anak dari syekh yang dibom oleh pemberontak di Suriah. Lagi ngajar tafsir begini nih, dibom. Gimana kita nggak emosi, Pak, ngeliatnya, ya? Maka kita nggak mau itu terjadi di negeri ini. Kita nggak rela, sedikit pun kita nggak rela, ya. Kita nggak mau biarin itu. Tapi skenario sebelumnya apa? Amerika tiba-tiba pergi, tahu-tahu ISIS ada senjata, ya. Ada senjata ini, senjata itu. Tiba-tiba muncul, datang pergerakan, katanya mujahidin, dan itu banyak, lebih dari 10 pergerakan. Konyolnya, orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya. Siapa yang dibantu? Ya, ini bukan kesalahan Ustadz di sini. Mereka nggak tahu medan juang di sono. Terkirim ke kelompok pemberontak. Untung dianggap sebagai suatu kealpaan. Kalau dianggap sebagai kesengajaan, bisa habis. Ustadz-ustadz kita yang mengumpulkan duit itu. Itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil. Coba saya nih presiden, Pak, caplok orang. Yang benar gimana? Saya bela atau saya kabur kayak presiden Afgan? Yang benar loh, ya. Yang patriot yang mana? Ini ada Pak Tentara nih. Gimana Pak Tentara? Bela, kabur apa kita lawan? Ini secara akal nih, tafakkarun. Kalau dia mikir, yang benar itu yang di Suriah itu. Cuma karena sudah dicuci otaknya, ini perang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi kalau kita bela Bashar Assad, dikira kita pro Syiah. Loh, dari mana kita pro Syiah? Kalau begitu guru saya orang Syiah dong, dia ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah, Pak. Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah, fikih Ahlus Sunnah, usul fikih Ahlus Sunnah. 2006, 2007, 2008 saya ngaji kepada beliau. Ayahnya nulis kitab semuanya Ahlus Sunnah. Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Ini kejadian lagi nih di Afgan nih. Jangan euforia dulu, jangan senang dulu. Ini kayaknya Islam mau bangkit, tunggu dulu, Pak. Mana ada Amerika
pergi dari suatu negara, ninggalin senjata, terus dia nggak punya misi, nggak ada ceritanya. Jadi Bapak tolong jangan euforia, ya. Mikir, ini ayatnya nyuruh mikir nih. Pola-pola ini kita harus baca. Tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua. Terserah setelah ini Bapak sepakat dengan saya, nggak masalah. Tapi saya cuma ngajak berpikir. Kalau hasil pikiran kita nanti beda, nggak apa-apa toh. Oh nggak apa-apa Ustadz, saya beda sama Ustadz. Nggak apa-apa mas, saya juga nggak mengajarkan ini doktrin. Siapa tahu pembacaan berita Bapak beda sama saya. Tapi Bapak mikir-mikir dulu, Bapak dengar beritanya bahasa apa? Berapa bahasa yang diakses? Paling bahasa Indonesia, banter-banter bahasa Inggris, itu pun salah-salah dengernya. Saya mendengar setiap hari saya dengerin tiga bahasa. Arab, Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia. Kita pelototin terus. Kagetnya apa Pak? Apa yang bikin saya kaget? Taliban itu tadinya kita anggap, oh jangan-jangan ini Panji Al-Mahdi nih. Bagaimana mungkin jadi Panji Al-Mahdi? Mereka ini dari suku Fustun. Fustun ini Israel yang hilang. Bapak nggak percaya? Silakan buka beritanya. Buka hasil penelitian dan penjelasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh di situ yaudah kita tunggu aja dulu deh, ya. Maka jubirnya namanya siapa? Zabihullah. Itu nama-nama, bukan nama-nama orang-orang Arab itu Pak. Bahasa Arab Zabihullah. Yahudi, Israel. Zabih. Apa arti Zabihullah? Nabi yang disembelih Allah. Kalau versi Israel kan itu Ishak. Ya. Kalau kita kan nggak ada ngasih nama anak kita Zabihullah. Itu gaya-gaya bahasa sana itu uslubnya. Sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Pustun. Dulu kan kita sering denger ya, Pustun gitu ya. Itu Pak mereka ini. Nah, ini sekedar opini aja. Siapa tahu Bapak juga nanti nonton berita. Jangan cuma nonton TV One, Metro TV. Itu terlalu biasa Pak. Sesekali dengerin yang Arab ngomong-ngomongan. Sadaqallahul-azim, sadaqallahul-azim. Paling gitu ya. Bukan gagah-gagahan Pak, beneran ya. Saya serius. Kita serius. Dulu terjadi ini sunatullah, ngajak kita berpikir. Waktu terjadi di Suriah, Irak itu saya hampir setiap hari saya dengar dari berita-berita sana. Emang simpang siur. Satu A, satu B. Ini pun opini saya bisa salah ya. Ini bisa salah karena ini bukan suci ya. Ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa di sini nih. Tapi Bapak perang ideologi, komunis lawan apa? Lawan liberal. Dulu liberal ya. Sosio apa? Ya komunis sama ya syuyu'i ya. Ya apalagi itu macam-macam namanya. Ah kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi, dan itu sudah berhasil di Irak, berhasil di Suriah. Tapi alhamdulillah di Suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup. Cuma ada anak yang dibunuh, ada ponakan yang dibunuh, ada guru dari guru kita mati. Siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap Syiah dan kafir oleh orang di sini. Jadi 2013 Syekh Taufik Al-Buti guru kami yang ahlu sunnah ini, dia bukan orang Syiah. Dia bapaknya baru meninggal Pak, baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak. Beliau diundang lah, cuma senyum melihat beliau nangis. Tiba-tiba lagi asik Stadium Jenderal, ada orang nggak punya adab nanya, Syekh, ente ini pro Asad atau anti Asad? Gitu kan, ente pro presiden ente atau anti? Beliau ini orangnya kalau ngomong bisa nangis Pak. Ngomong bab sholat aja nangis, ngomong taharah nangis. Sekarang ditanya begitu sama anak kurang ajar dari Indonesia, nggak ada perasaan dia. Jadi ternyata pergerakannya hati-hati. Muncul kecenderungan di negeri ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi penjelasan dari Dokter Sugeng ya, yang mana beliau menyebutkan minta bukti kepada Gus Yahya tentang terkait keabsahan ini ya, Bapak Ibu. Dan anehnya Dokter Sugeng kenapa nggak mau memanggil Gus? Ada yang tahu kenapa, Bapak Ibu? Kira-kira Dokter Sugeng itu ahli sunnah atau apa ya? Coba komen. Dan tadi juga ada Buya Arazi ya, terbaru ceramah yang penuh makna, Masya Allah ya, penuh ilmu dari Buya Arazi. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, intinya ya di sini menampilkan dua video. Yang pertama info terbaru, dan yang kedua ada sedikit ceramah dari ustadz yang sekiranya itu bisa diambil ilmunya ya, Bapak Ibu. Oke, itu dia video kali ini. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.